kalau kita menurutin hawa nafsu, kalau kita nurutin apa kata otak tuh, maunya tiduran, rebahan tuh susah. Mhm. Jadi emang harus dipaksa, harus melawan lah. Karena emang perang yang ijtihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu, bukan peperangan, tapi melawan hawa nafsu sendiri tuh yang paling berat gitu. Jadi emang harus dipaksakan dan harus bisa melawan hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara dimanapun kalian berada, balik lagi bersama kami di podcast Bicara. Jadi makin tahu. Oke, pada kali ini mungkin sebelum teman-teman bicara kita lanjut ke podcastnya, sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Rahman dari jurusan Tadris Matematika, dan rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Kharidatus Sofa dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Oke, di sini teman-teman kita juga disamai atau dibersamai oleh rekan-rekan mahasiswa sebagai bintang tamu kita yang sangat luar biasa ini. Mungkin boleh dari kakak-kakaknya bisa langsung perkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Fahri Nabil Aban dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazwardi Ramadhani dari Ekonomi Syariah 2025. Oke, mungkin sekelas info di sini Kak Fahri merupakan ketua umum dari himpunan HTQ ya, dari UKM HTQ, maaf. Dan kemudian di sini tadi Kak siapa? Lazuardi, bisa dipanggil Kak siapa nih? Kak Ardi. Oke, di sini Kak Ardi sebagai mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah. Oke. Mungkin perkenalan udah. Di sini kita akan bahas tema apa nih di podcast kali ini, Kak? Kita akan membahas tema itu ngabuburit produktif selama di bulan Ramadan gitu. Kalau kita ngelihat di bulan Ramadan itu kan sebelum menjelang kita berbuka puasa itu ada waktu senggang nih berapa jam gitu. Itu dikatakan sebagai waktu untuk ngabuburit. Nah, untuk orang-orang tersendiri itu biasanya mereka punya kebiasaan ngabuburit tuh yang berbeda. Nah, itu tuh kalau di mahasiswa itu apa aja gitu. Kalau biasanya masyarakat kan kayak cari takjil ngabuburitnya, atau bisa mereka mengisi waktu-waktu itu untuk membaca Al-Quran ataupun apa. Nah, jadi untuk mahasiswa tersendiri ini apa aja gitu waktu ngabuburit itu diisi untuk apa gitu, dan sekiranya waktu itu menjadi waktu yang produktif gitu sebelum menjelang berbuka puasa gitu. Oke, mungkin boleh langsung dijawab oleh Kak siapa dulu nih? Siapa nih? Siapa dulu nih? Kak Ardi dulu deh, boleh. Kak Fahri dulu dong. Iya. Sok duluan. Enggak. Ya, untuk mahasiswa sendiri ya. Mm-mm. Ya, mungkin kurang lebih sama seperti masyarakat pada umumnya. Itu yang mencari takjil, mencari buat buka puasa, dan khususnya sih ya dari mahasiswa yang mengikuti kegiatan UKM HTQ itu ya paling diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis Qur'ani seperti ya tadarus, membaca Quran, ya mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lah untuk, karena bulan puasa ini kan bulan Ramadan, setiap kebaikan yang kita perbuat itu pahalanya tuh melimpah ya, berkali lipat. Jadi benar-benar dimanfaatkan di bulan Ramadan ini dengan hal-hal kebaikan gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, nih untuk dari Kak Kak Ardi. Kak Ardi, oke. Iya. Sorry, maaf. Nah, Kak Ardi. kalau aku ya, soalnya kan aku kan namanya PP ya, deket nih Oke, dari deket. kampus. Paling kalau aku di rumah Mm-mm. itu aku sih nggak jauh-jauh sih kegiatannya, kalau nggak ikut kegiatan masjid. Terus kalau nggak bantu di rumah, ya bantu di rumah zakat. Oh. Rumah zakat namanya Baitul Mal Hidayatullah BMH. Mm-mm. Nah, kalau aku biasanya itu ya kalau nggak bantu-bantu di rumah, terus ngaji sama orang tua dan keluarga. Kalau nggak ya itu tadi bantu-bantu di masjid. Kalau misalkan masjidnya nggak ada kegiatan, misalkan di BMH-nya ada kegiatan, aku ke BMH. Kayak misalkan nyiapin bukber sama anak tahfidz, Iya. terus apa namanya,
kayak ngaji bersama, Iya. doa bersama gitu sih. Kalau aku soalnya kan PP nih kalau Iya. pergi, jadi istilahnya kalau nggak di rumah, kalau nggak di masjid ikut yang ada di masjid, kalau nggak ya di PMH. Oke. Dan kadang-kadang suka ngeluar takjil sih di sini. War takjil. War Di mana tuh takjil, biasanya? Di Perjuangan dong, daerah UIN. Di sekitar UIN, Iya. ya. Kalau nggak di UIN, di mana lagi coba di Cirebon? Mm-mm. Iya nggak sih? Betul. Oke. Oke, mungkin berarti menurut Kak Fahri sama Kak Ardi gitu kan, untuk apa ya, ngabuburit produktif ini sendiri, mereka berdua ini biasanya kegiatannya full dengan kegiatan dari organisasi gitu ya berarti ya. Entah misalnya kayak ada kegiatan buka bersama atau mungkin kayak misalkan bagi-bagi gitu atau mungkin baca Al-Qur'an gitu. Oke, di sini kan kita udah masuk ke bulan Ramadan nih dan memang kegiatan kuliah nih masih berjalan gitu secara efektif gitu kan, secara online ataupun offline gitu ya. Nah, mungkin mau tanya sih kayak tantangan terbesar tersendiri gitu loh kalau misalnya kita sebagai mahasiswa terus habis itu udah apa ya masih aktif dengan perkuliahan gitu, kayak di bulan Ramadan nih tantangan terbesarnya apa gitu. Ya, bulan Ramadan itu bukan sebagai penghalang ya, penghalang kita butuh bermalas-malasan. Jangan sampai puasa ini dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan. Hmm. Meskipun kita dalam keadaan berpuasa, meskipun kita dalam keadaan apapun itu, ya tetap harus semangat, tetap harus mengikutin ya kegiatan seperti biasalah. Jadi ya jangan sampai itu puasa lemes, males, lapar, haus gitu. Ya itu jangan dijadikan alasan. Tetap bersemangat dan tetap mengikuti kegiatan seperti biasa, aktivitas pada umumnya lah. Umumnya. Kalau Bang Fahri ngapain aja tuh? Apa? Bang Fahri ngapain Iya, aja? Bang Fahri sendiri nih. Ya, Tantangannya tantangan saya sih ya pasti kan kalau abis sahur kan sholat subuh abis itu tidur tuh. Nah, kadang kan kalau mata kuliah tuh ada yang jam 7, ada yang jam 8. Nah, itu ya membangun dari rasa ngantuk itu tuh abis sahur itu tuh langsung tidur tuh. Nah, itu paling tantangan terbesarnya tuh. Waktu-waktu Rasa yang ngantuk gitu. emang waktu yang enak buat tidur. Nah, itu betul. Udah tuh. Paling itu sih, cuman kalau misalkan kendala lapar dan haus sih ya masih bisa buat dilawan lah. Ya itu yang paling tantangan terbesar pada diri saya pribadi mah. Mungkin dari Bang Ardi. Aku apa ya tantangannya? Kalau Apa aku nih sih biasanya? ya itu suka ngantuk sih. Yang pertama suka ngantuk. Yang kedua itu kadang-kadang tuh godaannya tuh dari luar. Oh, warnya itu. Iya, itu. Balik lagi ke war nih. Bukan keluar aja, dia yang luar. Terus tiba-tiba kan kadang-kadang kan ada warung-warung pojok tuh. Iya, Aduh. Lewat tuh set apa tuh Apalagi kalau misalnya lagi apa bareng-bareng sama temen-temen lagi yang bareng kayak temen-temen aduh. pojok yuk mau kemana mau ngapain kan nggak boleh tuh Iya ya kan, pasti dong. Masa Ramadan Iya. mojok sih. pojok kan nggak boleh ya itu sih tantangan itu terberat menjadi terberat itu jadi ketika ada lihat orang kok ngapain kok nggak puasa gitu ya Nah, kita lagi lapar-lapar padahal kan apa ya Ramadan kan istilahnya mensucikan diri. mensucikan diri untuk ibadahnya di pahalanya dilipatkan gitu ya tapi kok sayang gitu kalau misalkan tiba-tiba kok di warung pojok gitu kan eman banget kan kurang tahu tuh apa lagi nih Oke, berarti emang tantangan tersendirinya itu salah satunya ya kayak gitu ya. Iya. Kayak ngelihat dari orang-orang yang kayak mereka tuh nggak ibaratnya apa ya? Ya kasih toleransi. Bukan toleransi, iya toleransi ya. Jadi kayak ngehargain lah Iya. kita gitu ya. Walaupun di pojok tapi kitanya tuh kenapa lewat ke situ Iya, coba? iya. Kenapa? Ya gitu. Terus juga ya tadi kalau semisalkan di waktu-waktu emang setelah menjelang subuh itu setelah sholat subuh tuh emang waktu-waktu gimana ya? Riskan emang. Nah, ya. Emang itu tuh walaupun gak di bulan Ramadan pun ya itu tuh jadi tantangan tersendiri gitu. Iya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya nih. Kalau tadi kan udah nih disebutin tantangan dari Kak Fahri sama Kak Ardi sendiri gitu. Iya. Tantangannya begini gitu. Nah, kalau semisalkan aku nanya nih di bulan Ramadan apa sih gitu strategi dari
Kak Fahri sendiri sama Kak Ardi nih buat kayak menjalani hari-hari itu tetap produktif? Strateginya apa gitu? Sekiranya tetap produktif gitu, nggak males-malesan gitu. Apalagi ya pas lagi masa-masa ya tadi perkuliahan ini gitu loh kan, Punya Gitu. strategi apa gitu? biar lebih fokus belajarnya gitu-gitu tuh. Dan sama puasa ibadahnya juga ya. Betul. Kalau aku berhubung dengan Ramadan kemarin tuh, aku sebelum Ramadan 2 hari sebelum Ramadan itu keluarga ngumpul Mm-mm. bahas Ramadan mau ngapain aja dan dikasih target sama Ramadan kalian mau ngapain aja. Jadi kalau kegiatannya itu ada namanya GNH, dengan organisasi aku, Gerakan Nawafil Hidayatullah. Tadi kayak abis subuh wirid, terus sehari 1 juz, terus abis subuh infak, terus nanti sholat duhanya jangan lupa. Dan itu sekeluarga, jadi ditarget kamu sehari berapa juz, nanti di grup, di chat grup tuh udah dipin tuh, tek, Mm-mm. hari ini yang mau ngaji siapa, udah itu. Nanti yang apa namanya, yang enggak apa namanya, Belum Nanti ngelis. yang belum belum ngelis ngelis. tuh udah ditagih terus nanti. Kamu Ramadan cuma dilewatin doang, padahal banyak orang yang mau ikut Ramadan tapi Iya, nggak iya. sempet kan gitu. Pasti udah gitu nanti kayak gitu lah, namanya orang tua kan. Mm-mm. Udah, nanti udah diceramahin terus udah. Jadi kalau strategi aku sih sebenarnya udah dari keluarga ya. Dia emang udah dibentuk sama keluarga gimana cara produktif di Ramadan ini dengan ngaji 1 juz, dua lembar setiap sholat. Jadi kan ada 5 sholat nih. Iya. Iya. Jadi setiap sholat kita setelah habis sholat atau sebelum sholat kita 2 lembar. Terus buat kuliah ya kita menjalankan seperti biasa aja, cuman ibadahnya ditambah porsinya Oke. gitu. Tapi mungkin kalau misalkan kan puasa nih kan kita nahan lapar sama haus nih. Iya. Kan kalau misalnya bulan-bulan biasa mah kalau lapar haus ya kita tinggal makan atau minum kan. Mm, Nah, kalau misalnya bulan puasa kan kita harus nahan di siang bolong nih. iya. Nah, tapi kan di siang bolong juga kita harus tetap belajar nih, kuliah tuh. Nah, itu gimana tuh caranya, kayak misalnya kayak kita tetap fokus buat belajar, tapi kita yaudah gitu. Kayak kita nggak bisa menuhin buat kita bilang kalau misal kita lapar atau haus gitu, kita nggak bisa menuhin itu gitu loh. Kalau aku sih sih Tidur. wudu, Oh, tapi wudu. wudu cuman jangan diniatin buat minum. Itu aja. Soalnya kan segar deh kepala. Jadi kalau aku tuh kalau misalkan lagi haus itu jadi air taruh udah ucapin ke kepala aja. Oh, Udah itu udah kayak seger gitu. Mm. Cuman ya mungkin harus kebiasaan sih. Kita kan harus ngebiasain dulu sebelum kita ngebiasain puasa sebelum Ramadan gitu. Iya, iya. Karena kalau dulu tuh aku juga sempat Ramadan atau puasa Senin Kamis tuh pasti siangnya hari. Itu puasa Senin Kamis. Jadi siang hari atau puasanya hari gitu. Jadi kalau udah terbiasa kan enak juga, mau dipaksa nggak makan nggak sahur juga Iya. aman gitu. Jadi sebetulnya ya itu sih, jadi kayak kebiasaan yang dibentuk Iya benar. gitu. Oke. Mungkin dari Kak Fahri sendiri gimana nih? Iya, untuk dari saya sih strateginya kembali lagi kepada niat kita. Kalau kita udah punya niat, udah punya rencana, kesungguhan, itu pasti dijalankannya itu dengan enak gitu, Iya. dengan enjoy. Nah, benar kata tadi Bang Ardi, harus dipaksakan. Kalau kita menurutin hawa nafsu, kalau kita nurutin apa kata otak tuh, maunya tiduran, rebahan tuh susah. Jadi emang harus dipaksa, harus melawan lah. Karena emang perang yang ijtihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu, bukan peperangan, tapi melawan hawa nafsu sendiri tuh yang paling berat gitu. Jadi emang harus dipaksakan dan harus bisa melawan hawa nafsu. Terus ya untuk menghadapi yang tadi, kuliah harus tetap produktif, kuliah harus tetap semangat. Ya itu tadi dari niat dan melawan hawa nafsu harus dipaksakan. Kalau misalnya dari dua itu udah terlaksana, ya pasti ngejalanin dengan enjoy, dengan enak lah, santai. Gitu sih. Oke, jadi Bukan mungkin tadi sedikit tips nih teman-teman buat kayak Hmm. misalkan teman-teman ngantuk nih di kelas, misalkan kayak lagi fokus-fokus belajar tapi kayak
ngantuk atau enggak lapar, haus gitu-gitu. Nah, tadi tuh ada dari Bang Ardi tuh bilangnya kalau misalnya ngantuk atau apa, wudhu teman-teman gitu. Biar nanti kembali lagi segar. Kayak betul ya. Tapi jangan diminum ya. Jangan nanti Tapi malah jangan kumur-kumurnya harusnya 3 kali dikeluarin kan harusnya 3 kali lagi nih. Tiba-tiba cuma 2 kali doang yang keluarin nantinya. Gitu. Oke, mungkin lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Kan mahasiswa tuh pastinya kan aktif-aktifnya banget nih kalau misalnya kayak soal organisasi juga, terus habis itu perkuliahan, presentasi ataupun tugas-tugas lainnya. Nah, mungkin buat nyimbangin tuh gimana caranya nyimbangin antara ibadah terus habis itu perkuliahan, organisasi, dan mungkin ya bermasyarakat di lingkungan kampus atau mungkin di lingkungan rumah gitu loh. Itu gimana caranya? Oke, Udah ya. ya boleh. Kalau aku di UIN itu ikut beberapa organisasi. Nah, itu aku juga di luar juga ikut relawan. Ya. Dan aku juga di rumah. Pasti ada porsi untuk di kampus, di relawan sama di rumah. Rumah. Itu pasti harus ngebagi dong. Nah, kadang ya itu sih. Kadang kita tuh hanya di satu ngeberatin di satu sisi tuh. Kalau di organisasi Organisasi. terus. Kalau misalkan di sosial terus ngelupain yang keduanya. Nah, kalau aku sekarang udah mulai ngimbangin tuh. Jadi ayo kita fokus di UIN iya, di organisasi iya, di sekolahnya iya, di rumahnya juga iya. Jadi sebelum berangkat biasanya tuh aku bantuin Umi dulu, bantuin orang tua. Mi mau ada yang di apa nih? Ada yang mau dibeli nggak? Ada yang mau di apa ya istilahnya? Nitip Dibantu lah gitu. Iya, nitip atau enggak Dan ini pun aku ditipin nih, nanti uang ditipin uang buat nanti sampai pas di kampus Umi chat ya buat apa namanya? beli sesuatu, Beli sesuatu. gitu ya. Nah, nanti ini kan ke kampus, nanti sore ke rumah ke BMH buat Iya. bantu-bantu gitu sih kalau aku. Jadi ya di porsi aja gitu. Gitu. Oke, lanjut nih buat Kak Fahri, gimana nih? Ya, untuk bagi waktu ya supaya semuanya rata, supaya aktif lah. Ya, baik lagi tadi yang saya udah bilang, niat kita lebih memprioritaskan kemana. Cuman emang kalau kuliah itu emang kewajiban. Kita datang ke sini, kita daftar ke UIN itu emang buat kuliah. Cuman organisasi itu hanya sebatas tambahan aja. Iya. Emang kuliah emang itu harus diutamakan dan diwajibkan. Cuman kita jangan lupakan tanggung jawab kita di organisasi. Kita di organisasi udah masuk dan kita harus siap buat aktif. Jangan sampai ya pasif atau nggak aktif gitu. Jangan sampai membebankan teman-teman yang lain yang ada di organisasi itu. Untuk membagi waktunya yaitu ya seimbang lah. Kalau di perkuliahannya aktif, di organisasi juga harus aktif gitu. Kalau di rumah saya kebetulan anaknya perantauan ya, perantau. Jadi iya. Ini PP ya, POV yang berbeda nih berarti. Jadi ya waktu saya paling itu kuliah dan organisasi. Jadi emang nggak terlalu rumit, nggak terlalu banyak yang harus dibagi. Karena emang anak perantau sih. Mungkin itu. Oke, jadi ini kan dua kubu yang berbeda gitu antara PP dan juga ngekos. Jadi mempunyai kebiasaan yang berbeda juga gitu. Berarti kalau aku lihat nih, aku simpulin sendiri, berarti untuk Kak Fahri itu dia memiliki banyak waktu untuk dirinya sendiri gitu. Kakak juga mungkin ada gitu ya, tapi kan terbagi dengan lebih banyak gitu pembagiannya gitu. Tapi ini mereka adalah orang-orang hebat gitu, keren banget dengan organisasi, terus juga kewajiban kita tetap berkuliah, juga kewajiban untuk diri kita sendiri gitu, menunaikan ibadah puasa atau memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan. Karena kita juga semua tahu, karena di bulan Ramadan itu semua kebaikan apapun yang kita lakukan, niatnya baik itu akan dilipat gandakan gitu ya, seperti itu. Oke, kalau ini nih, aku mau denger beberapa kalimat lah dari Kak Fahri dan juga Kak Ardi nih. Ada nggak sih kayak pesan ataupun pesan, lebih ke pesan sih buat teman-teman anak-anak kuliah yang ada di luaran sana nih, untuk kayak
gimana gitu Ramadan tetap produktif gitu, pesan kalian buat mereka itu apa, ada nggak? Iya, pesan saya sih ya tetap produktif, tetap semangat meskipun ini bulan Ramadan ya. Ya, bulan Ramadan itu bukan sebagai tantangan, bukan sebagai rintangan, tapi sebagai penyemangat kita buat tetap semangat gitu. Karena di bulan Ramadan apapun tindakan kita itu kalau misalkan berbuat baik ya dilipat gandakan dan berbuat kesalahan ataupun dosa juga dilipat gandakan. Jadi ya manfaatkanlah sebaik-baik mungkin karena bulan Ramadan cuma datang setahun sekali ya. Iya. Satu tahun dalam 1 bulan sekali. Jadi benar-benar manfaatkan sebaik mungkin, jangan disia-siakan bulan Ramadan itu. Mungkin itu dari saya. Oke, dari Kak Ardi nih. Kalau aku sih sebetulnya dari umiku ya. Kalau umiku bilang kayak gini, maksimalkan kesempatan Ramadan ini. Banyak yang ingin ketemu sama Ramadan tapi kadang Allah mereka dipanggil terlebih dahulu, mereka sakit lah, mereka istilahnya harus kerja keras lah. Jadi maksimalin buat kamu yang sekarang kamu masih banyak peluang, masih banyak tenaga, masih banyak istilahnya kesempatan buat bisa puasa dibandingkan orang-orang di luar sana. Kita masih sahur masih bisa, buka dengan enak, mau cari makanan enak. Coba kita lihat yang saudara-saudara kita, orang tua kita yang udah meninggal ataupun orang tua yang mereka sudah tidak mampu buat puasa. Maka dari itu ya itu kata umiku, maksimalin. Toh semua orang pasti pengen dapat Ramadan, masa kamu nggak mau gitu. Itu aja sih kalau dari umi aku. Oke. Ya mungkin berarti tadi pesan-pesan dari kakak-kakaknya ini, yang pertama tadi puasa itu bukan suatu hambatan atau tantangan, tapi merupakan ibadah yang memang kita harus maksimalkan gitu ya Kak. Gitu, jangan sampai kita sudah dapat nih kesempatan untuk bisa ketemu lagi di bulan Ramadan tapi kita sia-siain dengan kayak misalkan kayak kita nggak ngelakuin hal-hal yang emang apa ya buat ibadah kita lebih ditingkatkan lagi, lebih meningkat lagi, lebih bertebal lagi karena memang tadi betul kalau misalnya kita di bulan Ramadan semua hal yang memang kita lakukan itu akan dilipat gandakan balasannya seperti itu. Oke, mungkin sesi podcast kali ini kita cukup akhiri ya. Mungkin terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa menemani podcast bicara kali ini. Oke, mungkin buat teman-teman jangan lupa terus saksikan podcast bicara di episode-episode selanjutnya. Mungkin dari saya kurang-kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.